Suatu ketika, hiduplah seorang gadis bernama Dorothy. Dorothy adalah gadis ceria yang tinggal bersama Paman Henry dan Bibi M. Satu-satunya teman yang Dorothy miliki adalah kucing kesayangannya yang bernama Toto. Kesehariannya di ladang membuat ia menginginkan hal baru dan ia ingin berpetualang bersama Toto. Sedikit yang ia ketahui, sebuah badai besar akan membawa Dorothy ke petualangan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ayo, kejar aku, Toto. Dorothy, apa yang kamu lakukan? Cepat ke sini dan bantu pamanmu memberi makan para ayam. Baik, sebentar BBM. Hah? Kenapa harus aku yang menolong paman? Kau ini tidak tahu cara berterima kasih. Bibi dan pamanmu telah bekerja keras untuk menafkahimu. Dan seperti inilah kau membayar kebaikan kita. Sudahlah Bi, aku kan sudah mau dewasa. Sebentar lagi aku akan pergi dari tempat ini dan hidup dengan bebas. Ya sudah, terserah kamu saja. Saat aku sudah besar, aku akan membawamu ke tempat yang lebih baik dari ladang ini. Kita pun dapat bersenang-senang dan tidak perlu bekerja. When all the world is a hopeless jumble and the raindrops tumble all around, heaven opens a magic lane. When all the clouds darken up the skyway, there's a rainbow highway to be found, leading from my window pane to a place behind the sun, just a step beyond the rain. Somewhere over the rainbow, way up high, there's a land that I've heard of once in a lullaby. Apa ini badai? Gawat, aku harus segera kembali ke ladang. Ayo Toto, kita pergi. Paman dan Bibi Dorothy sedang berdiskusi. Lalu mereka mendengar suara badai datang dan mereka panik dan bergegas mencari Dorothy. Dorothy, di mana kamu sayang? Ayo cepat pulang, ada badai datang. Ayo cepat masuk gudang sebelum badai mendekat. Tunggu dulu, kita tidak tahu Dorothy berada di mana. Biarkan saja, dia pasti telah menemukan tempat yang aman untuk berlindung. Setelah sampai di ladang, Dorothy segera menarik Toto dan berlari ke arah rumah. Dia masuk ke dalam rumah bersama Toto untuk berlindung dari badai. Akhirnya kita aman Toto. Loh, apa yang terjadi? Rumahnya terbawa badai. Tolong! Dorothy yang tidak mendengar panggilan Paman Henry dan Bibi M akhirnya terbawa badai beserta rumahnya. Saat membuka mata, Dorothy sangat terkejut karena ia terdampar di sebuah taman di dunia yang asing baginya. BBM, Paman Henry, di mana aku? Apakah ini masih di Kansas? Toto, di mana kita? Selamat datang, Penyihir Agung.
Siapa yang kalian maksud? Aku. Betul sekali wahai penyihir yang bijak dan kuat. Selamat datang di Provinsi Munchkin. Provinsi Munchkins. Wahai penyihir yang hebat, kau telah membebaskan kami dari kutukan mengerikan yang diberikan oleh penyihir jahat yang berasal dari timur. Kami sangat bersyukur dan selamanya berterima kasih kepada Anda. Terima kasih telah menyambutku. Tetapi kayaknya kalian salah sangka deh. Aku bukan penyihir, namaku Dorothy. Aku dari Kansas. Oh, Dorothy, hidup Dorothy, hidup Dorothy, Dorothy yang telah mengalahkan penyihir jahat dari timur. Yeay! Let the joyous news be spread. The wicked old witch at last is dead. Ding dong, the witch is dead. The witch old witch. The wicked witch. Ding dong, the wicked witch is dead. Wake up, you sleepyhead. Rub your eyes, get out of bed. Wake up, the wicked witch is dead. She's gone where the goblins go below, below, below your home. Let's open up and sing and ring the bells up. Ding dong, the merry-o. Sing it high, sing it low. Let them know the wicked witch is dead. Kalian salah sangka. Aku terbawa angin puting beliung ke sini dan aku tidak mengalahkan siapa-siapa. Setidaknya rumahmu yang melakukannya. Ya ampun! Jangan merasa bersalah, anakku. Penyihir dari timur sangat kejam kepada para Munchkis. Kamu siapa? Aku teman mereka. Namaku Glinda, penyihir dari utara. Penyihir? Jangan takut, Dorothy. Ada penyihir yang jahat dan ada juga yang baik. Di sini, di Pulau Oz, ada 4 penyihir yang bertugas menjaga keamanan pulau. Aku dan adikku bertugas menjaga Pulau Utara dan Pulau Selatan. Kami penyihir baik. Sedangkan Pulau Barat dan Pulau Timur dijaga oleh kakak beradik penyihir jahat. Tapi kamu atau mungkin rumahmu sudah mengalahkan penyihir dari timur, yang berarti tinggal ada 1 penyihir jahat lagi di Pulau Oz ini. Bukankah saat mendengar Adika telah dikalahkan, penyihir dari barat akan sangat marah? Apa yang harus aku lakukan? Kamu harus... Tiba-tiba, langit bergurumuh. Taman yang tadinya cerah dan indah berubah menjadi mencengkam dan mendung. Oh tidak, itu penyihir jahat barat. Wah, ada kerumunan apa ini? Sepertinya kalian merayakan kekalahan adikku yang malang. Kenapa dia bisa tertimpa rumah kecil yang jelek ini? Tentu saja adikmu dikalahkan oleh Dorothy yang hebat. Dorothy? Oh, jadi ini anak yang tiba-tiba muncul di langit dan meniban adikku dengan rumahnya yang jelek itu. Itu cuma kecelakaan kok. Aku sekarang ingin segera pulang. Tidak apa-apa. Aku justru ingin berterima kasih kepadamu anak kecil karena telah memudahkanku untuk mengambil sepak. Di mana? Tapi, bagaimana aku bisa menemukan penyihir Oz? Kamu hanya perlu mengikuti jalan berbatu bata kuning itu. Dorothy pun berjalan ke arah di mana jalan berbatu bata kuning dimulai. Mari kita antar Dorothy keluar ke perbatasan. Follow the yellow brick road. 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 Follow, 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 follow the yellow brick road. Okay. Follow the yellow brick, follow the yellow brick, follow the yellow brick road. You're off to see the wizard, the wonderful Wizard of Oz. You'll find he is a
Hei, kamu bisa mengikuti jalan sebelah sana. Siapa itu? Tidak mungkin Toto. Tidak mungkin dia bisa berbicara. Lewat sebelah sana juga menyenangkan. Apakah ia menuju ke arah sebaliknya? Tentu saja kita bisa lewat manapun. Tadi kamu mengatakan sesuatu kan? Apakah kamu bisa menunjukkan jalan yang benar? Itu masalahnya. Aku tak bisa memutuskan. Aku tidak punya otak, hanya jerami. Bagaimana kamu bisa berbicara jika tidak punya otak? Aku tidak tahu. Tapi bukankah orang yang tak punya otak bisa banyak omong? Ya, kupikir kamu benar. Bukankah kita belum berkenalan? Ya, tentu. Apakah kamu tidak bisa turun? Turun? Tidak, aku... Sini, biar aku tolong saja. Senangnya bisa bebas. Apakah aku menakutimu? Tidak, aku takut kamu menyakiti dirimu. Kamu sungguh tidak takut? Tentu saja tidak. Kupikir juga begitu. Aku gagal menjadi orang sawah karena tidak punya otak. Apa yang akan kamu lakukan jika kamu memiliki otak? Jika aku punya otak, aku akan... I could while away the hours, conferring with the flowers, consulting with the rain. And my head I'd be scratching while my thoughts were busy hatching, if I only had a brain. I'd unravel every riddle for any individual in trouble or in pain. With the thoughts you'd be thinking you could be another Lincoln, if I only had a brain. Oh, I could tell you why the ocean's near the shore. I could think of things I've never thunk before, and then I'd sit and think some more. I would not be just a nothing, my head all full of stuffing, my heart all full of pain. I would dance and be merry, life would be a ding-a-dairy if I only had a brain. Itu sangat keren. Aku sangat ingin pulang ke kota Zamrud agar Wizard of Oz membantuku. Kamu akan bertemu penyihir baik. Apakah dia mau memberikanku sebuah otak? Aku tidak tahu, tapi bagaimana jika kamu ikut bersamaku? Oke, aku akan ikut. we're off to see the wizard, the wonderful Wizard of Oz. We hear he is a whiz of a whiz, if ever a whiz there was, if ever a whiz there was, the Wizard of Oz. Kaleng minyak. Kau mengatakan sesuatu. Kaleng minyak. Dia bilang kaleng minyak. Apa itu kaleng minyak? Di mana yang harus aku menyakiti terlebih dahulu? Mulutku. Dia bilang mulutnya. Aku bisa kembali berbicara. Tolong minyaki tanganku. Apa kau bisa bergerak? Akhirnya aku bisa bergerak. Sudah lama sekali aku memegang kapak itu. Apa yang terjadi pada dirimu? Setahun yang lalu, aku sedang memotong pohon. Lalu turun hujan dan aku menjadi berkarat. Karena itu aku jadi seperti ini. Nah, sekarang kamu sudah sempurna. Sempurna? Coba kau pukul dadaku. Bergema. Keren. Kosong. Tukang besinya lupa memberiku hati. Tidak ada hati. Hanya kaleng kosong. When a man's an empty kettle, he should be on his mettle, and yet I'm torn apart. Just because I'm presuming that I could be kind of human if I only had a heart. I'd be tender, I'd be gentle,
and awful sentimental regarding love and art. I'd be friends with the sparrows and the boy who shoots the arrows if I only had a heart. Picture me a balcony above, a voice sings low. Wherefore art thou, Romeo? I hear a beat. How sweet just to register emotion, jealousy, devotion, and really feel the part. I would stay young and chipper, and I'd lock it with a zipper if I only had a heart. Just to register emotion, jealousy, devotion, and really feel the part. I would stay young and chipper, and I'd lock it with a zipper if I only had a heart. Kau tidak apa-apa? Aku hanya sudah sedikit berkarat. Kami membicarakan ini tadi. Bagaimana jika kamu ikut kami ke kota Zamrud untuk menemui Wizard of Oz dan meminta hati kepadanya? Apakah sang wizard mau memberikanku? Harus! Dia pasti mau. Kita kan sudah jauh. Wah, sudah jauh rupanya. Ini baru saja dimulai. Apakah kalian berdua ingin gadis ini? Akan kubuat kau menjadi kasur, dan kubuat kau menjadi sarang lebah. Orang sawah, mau main bola? Aku tidak takut dengan dia. Akan kulindungi kamu menemui wizard. Aku ikut kamu menemui wizard. Tidak peduli aku akan mendapatkan hati atau tidak. Tidak peduli dia akan menjadikanku sarang lebah. Kalian sahabat baik dan lucu sekali. Rasanya seperti sudah lama mengenal kalian. Padahal baru saja kan? Tentu saja. Kamu belum ada ketika aku dibuatkan. Aku juga sudah setahun berdiri di sana. Tidak peduli. Yang penting kita sudah kenal satu sama lain kan? Ya, benar. Ayo kita pergi ke Oz. We're off to see the wizard, the wonderful Wizard of Oz. Here he is, oh whiz of a whiz, if ever a whiz there was. If ever, oh ever a whiz there was, the Wizard of... Mereka pun melanjutkan perjalanan menuju kota Zamrud, hingga mereka tiba di sebuah hutan yang gelap dan seram, penuh dengan suara-suara aneh. Aku tidak suka hutan ini. Ini menyeramkan. Aku tidak tahu, tapi akan gelap dulu baru terang kan? Di sini ada binatang buas tidak ya? Bisa jadi. Hewan yang memakan jerami. Mungkin bisa jadi singa atau harimau atau beruang. Apa? Singa? Harimau dan beruang. Singa atau harimau dan beruang? Tidak. Yang mana dulu? Dua-duanya juga tidak masalah. Aku lawan kalian dengan satu cakar di balik punggungku. Aku lawan kalian dengan satu kaki. Aku lawan kalian dengan mata terpejam. Kapak untukku ya. Pergilah dan tinggalkan kami di sini. Kau takut ya? Takut? Berapa lama bisa tetap segar di dalam kaleng itu? Hahaha. Ayo bangun dan lawan aku. Ayo lawan aku manusia jerami. Akan kutangkap kau kucing kecil. Memalukan. Aku tidak melakukan apa-apa. Tapi kau mencoba untuk mengejarnya kan? Hidungku tidak berdarah kan? Tidak kok. Apa-apaan kau ini?
Sebenarnya menyerang yang lemah bukanlah jagoan, tapi pengecut. Iya tahu, aku pengecut. Aku tidak memiliki keberanian. Aku bahkan takut. Lihatlah bawah mataku. Aku tidak tidur berminggu-minggu. Kenapa tidak menghitung biri-biri saja? Tidak bisa. Aku bahkan takut sama mereka. Life is sad, believe me, missy, when you're born to be a sissy without the vim and verve. But I could show my prowess, be a lion, not a mouse, if I only had the nerve. I'm afraid there's no denying, I'm just a dandelion, a fate I don't deserve. But I could change my habits, never more be scared of rabbits if I only had the nerve. Oh, I'd be in my stride, a king down to the core. I could roar the way I've never roared before, and then I'd and roar some more. I would show the dinosaurus who's king around the forest, a king he better serve. I'd be brave as a blizzard, I'd be gentle as a lizard, I'd be clever as a gizzard, if a wizard is a wizard who will serve. Apakah kau pikir si wizard bisa menolongnya? Kenapa tidak? Bagaimana jika kamu ikut kami? Kami mau mengunjungi wizard untuk memberikan dia hati. Dan dia otak. Dan kau mungkin akan diberikan keberanian. Apa kau tidak malu ditemani oleh singa yang penakut? Mungkin? Tentu saja tidak. Kalian sangatlah baik. Tidak masalah, jadi ayo kita pergi. We're off to see the wizard, the wonderful Wizard of Oz. We hear he is a whiz of a whiz, if ever a whiz there was, if ever a whiz. Singa yang bernyanyi, dan mereka bernyanyi bersama. Di sisi lain, penyihir sedang menyiapkan racun yang akan ditabur di ladang bunga yang akan membuat mereka tertidur. Dan saat mereka berjalan melewati ladang bunga, Dorothy merasa mengantuk dan memutuskan untuk beristirahat sebentar. Mereka semua pun mulai mengantuk, kecuali manusia kaleng dan orang sawah. Apa yang harus kita lakukan? Tolong, tolong. Tidak ada gunanya kita meminta tolong. Mereka tidak akan bisa mendengarnya. Tolong, tolong. Tiba-tiba turunlah salju yang membuat Dorothy, singa, dan Toto terbangun. Tetapi manusia kaleng kembali berkarat dikarenakan salju yang turun. Beri dia minyak. Beri kaleng minyak. Dia berkarat. Cepat. Sialan, selalu saja ada yang membantu dia. Walaupun begitu, aku masih lebih kuat daripada dia. Dan sengsaralah yang menghentikanku. Ayo, cepat pergi dari sini. Lihat, kota Zamrud sudah dekat dan sangat indah. Ke kota Zamrud, secepat kilat. Bawa semua pasukanmu ke hutan jahanam dan temukan gadis kecil itu beserta kucingnya. Yang lain terserah, tapi gadis itu jangan diapa-apakan. Mereka akan membantumu dan tidak akan mengganggumu. Aku mengirim ke sana beberapa dahulu. Jaga baik-baik slop itu. Aku menginginkannya. Sekarang terbanglah. Tolong, tolong, Toto, tolong aku. Tolong! Tolong, tolong. Aku ada di bawah sini. Hei, apa yang terjadi padamu? Mereka mengambil kakiku, kemudian menarik dadaku dan melempar dari sana. Bagaimana aku bisa bangun setelah kedatangan mereka yang begitu sangat kacau?
Sudah semua. Wah, mereka benar-benar mengerjaimu. Jangan bicara saja, satukan aku. Kita harus menemukan Dorothy. Kucing yang manis. Sungguh tak diduga. Kau baik sekali mau mengunjungiku. Akan kau apakan kucingku? Kembalikan ia sekarang. Nanti, cantik. Ada waktunya. Kumohon, kembalikan kucingku sekarang. Tentu saat kau memberikan sepatu itu. Tapi penyihir baik melarangku. Baiklah, lempar keranjang itu dan tenggelamkan di sungai. Jangan, jangan. Ambillah sepatuku, tapi kembalikan Totoku sekarang. Gadis yang baik. Aku tahu kau bisa dibujuk. Maaf, bukan aku pelakunya. Bolehkah kucingku kubawa? Tidak, aku memang bodoh. Seharusnya aku ingat. Sepatu itu tidak akan lepas selama kau masih hidup. Tapi bukan itu yang membuatku cemas. Tapi cara melakukannya. Hal ini harus dilakukan dengan lembut atau mantranya akan rusak. Lari! Toto! Lari! Tangkap dia! Ia kabur. Tapi kau tidak akan kabur. Terkutuklah kau dan kucingmu. Kau amat menyulitkanku. Tapi semuanya akan usai. Kau lihat itu? Selama inilah kau akan hidup. Itu tidak akan lama lagi. Aku tidak bisa menunggu selamanya untuk sepatu itu. Aku takut, BBM. Dorothy, di mana kau? Ini BBM. Kami mencarimu. Di mana kau? Aku di Oz, BBM. Aku terkurung di kastil penyihir dan aku ingin pulang kepadamu, BBM. BBM, jangan pergi. Aku takut. Kembalilah. BBM, kembalilah. Akan kuberikan kau BBM. Lihat, itu Toto. Dari mana dia? Tidakkah kau lihat? Ia akan mengantar kita ke Dorothy. Ayo kawan-kawan. Semoga aku kuat. Semoga ekormu kuat. Apa itu? Itu kastil penyihir jahat. Dorothy di tempat buruk itu. Aku tak suka memikirkan dia di sana. Kita harus mengeluarkannya. Jangan menangis. Kita tak punya kaleng minyaknya dan kau harus berdecit. Siapa mereka? Aku punya rencana untuk masuk. Kamu akan menuntun kami. Ya, aku. Iya, kamu. Aku harus mengeluarkannya dari sana. Benar. Baik, aku akan masuk demi Dorothy. Ada penyihir jahat atau tidak, ada penjaga atau tidak, aku akan koyak mereka. Mungkin aku akan mati di sana, tapi aku akan masuk. Ada satu hal yang harus kalian lakukan. Apa itu? Bujuk aku agar jangan ke sana. Jangan, tunggu dulu. Ayo, aku punya ide lain. Apakah sopan jika masuk seperti ini? Ini kita kemana? Ya. Di sana. Tunggu, sebaiknya kita pastikan. Dorothy, apakah kau ada di dalam? Ini kami. Ya, ini aku. Dia mengurungku. Kita harus mengeluarkannya. Buka pintunya. Cepatlah, jam pasirnya hampir kosong. Mundurlah. Toto,
Singa, aku tahu kalian akan datang. Cepat, kita tak boleh buang waktu. Sudah mau pergi? Aku tidak mau kalian pergi. Pesta kecilku baru akan dimulai. Terperangkap bak tikus kecil? Hah? Tikus? Benar. Jangan langsung sakiti mereka. Biarkan mereka memikirkannya. Tangkap mereka! Hentikan mereka! Tangkap mereka! Mereka ke sana! Kini mereka tertangkap. Kau pikir kau pintar ya? Yang terakhir mati akan melihat 3 lain yang mati terlebih dahulu. Juga kucing jeleknya. Bagaimana dengan sedikit api orang-orangan sawah? Tolong, aku terbakar. Jangan lempar air itu, dasar anak terkutuk. Lihat apa yang telah kau lakukan. Aku meleleh. Dunia yang keji. Siapa sangka gadis baik sepertimu bisa menghancurkan kekejianku. Aku tak bermaksud untuk membunuhnya. Hanya saja, tadi dia terbakar. Kini kita bisa beritahu si penyihir kalau penyihir jahat telah mati. Kawan-kawan memasuki istana Zamrud dengan sapu milik penyihir jahat di tangan Dorothy. Kami membawakanmu sapu terbang milik penyihir jahat dari barat. Kami mencairkannya. Kau mencairkannya? Benar, Tuan. Kami harap Anda memenuhi janji Anda. Jangan buru-buru. Aku harus memikirkannya. Pergilah dan kembali lagi besok. Besok? Tapi aku ingin pulang ke rumah sekarang. Kau juga punya banyak waktu. Betul. Jangan mengganggu sang Oz. Aku bilang kembali besok. Oz yang agung sudah berbicara. Siapa kamu? Akulah Wizard of Oz. Benarkah? Aku tidak percaya. Benar, hanya aku wizard di sini. Kau pembohong. Ya, itu benar juga. Aku memang pembohong. Kau sangat jahat. Tidak, aku orang baik, tapi aku memang wizard yang buruk. Bagaimana dengan hati yang kau janjikan pada manusia kaleng? Juga keberanian yang kau janjikan pada singa penakut? Dan otakku untuk orang sawah. Semua orang bisa punya otak. Semua orang yang berjalan di bumi punya otak. Mereka berpikir dengan otak yang tak lebih dari punyamu. Tapi mereka punya satu yang belum kau miliki, yaitu ijazah. Oz mengambil gulungan kertas yang ada di meja operator di dalam tirai tadi. Oz membuka gulungan surat dan membacakan. Dengan ini, aku memberikanmu gelar sarjana. Sarjana? Iya, sarjana. Panjang dari salah satu sisi segitiga sama kaki sama dengan panjang salah satu sisinya. Wow, aku punya otak. Kalau kau temanku, kau itu dalam angan-angan yang berlebihan. Itulah kenapa kau melarikan diri dari bahaya yang kau takuti. Kau mencampur adukan keberanian dan kebijaksanaan. Di tempat asalku, ada orang-orang yang disebut pahlawan dan keberanian mereka tak lebih besar dari yang kau miliki. Tapi mereka punya satu yang kau belum punya. Oz merogoh karung hitam yang berisikan medali. Mereka pun menjadi penasaran. Sebuah medali. Karena keberanianmu yang luar biasa melawan penyihir jahat, aku akan memberimu medali Triple Cross. Kau sekarang jadi anggota keberanian. Aku tidak tahu harus berkata apa. Sedangkan untukmu temanku, kau menginginkan hati. Kau tak tahu betapa beruntungnya tak memiliki hati, sebab hati mudah patah. Tapi aku tetap menginginkan hati. Di tempat asalku, orang yang berbuat baik memiliki hati yang mulia, tapi hati mereka tak sebesar milikmu. Tapi mereka punya satu yang kau belum punya, tanda penghargaan. Karena itu,
Menimbang kebaikan hatimu, aku persembahkan untukmu tanda penghargaan. Oz merogoh kantong hitam lagi dan mengeluarkan sebuah jam berbentuk hati merah yang berdetak. Wow, ini berdetak. Hei, bagaimana dengan Dorothy? Ya, bagaimana dengan Dorothy? Satu-satunya cara agar Dorothy pulang ke Kansas adalah dengan diantar olehku sendiri. Kau bisa melakukannya? Aku dulunya adalah seorang Kansas. Aku bekerja di perusahaan balon udara. Sampai suatu hari ketika sedang melakukan pertunjukan, aku terbawa ke negeri ini. Ketika balon turun, aku terdampar di negeri ini. Aku diberi nama Oz Wizard yang pertama. Ikut aku, Dorothy. Aku sang wizard, akan melakukan perjalanan panjang ke daerah lain. Dengan ini, aku menyerahkan tugasku kepada teman-temanku. Orang sawah dengan otak yang cerdas akan memerintah atas namaku, dibantu manusia kaleng dengan kebaikan hatinya, dan singa dengan keberaniannya. Patuhi mereka sebagaimana kalian patuhi aku. Jangan bersedih, kau memiliki kekuatan untuk pulang ke Kansas. Benarkah? Kenapa kamu baru bilang? Karena dia tak percaya padaku, dia harus mempelajarinya sendiri. Apa yang kau pelajari, Dorothy? Jika ku telusuri lagi keinginan hatiku, itu tak cukup hanya ingin melihat Paman Henry dan BBM. Aku tidak akan lagi melihat lebih jauh dari halaman belakang rumah. Karena jika itu tidak ada di sana, aku tak akan pernah kehilangannya. Betul sekali, Dorothy. Sekarang sepatu itu akan mengantarkanmu kembali ke Kansas. Sekarang? Kapanpun kau mau, sayang. Oh, wow! Kami akan sangat merindukanmu, Dorothy. Jangan menangis, manusia kaleng. Nanti kamu berkarat. Selamat tinggal semuanya. Sekarang tutup matamu dan hentakkan tumitmu 3 kali. Sekarang pikirkan, tidak ada tempat selain rumah, tidak ada tempat selain rumah, tidak ada tempat selain rumah. Dorothy, akhirnya kamu terbangun juga. Ah iya, Bibi. Tadi aku bermimpi tentang dunia yang indah, tapi sekarang aku sadar ternyata tidak ada tempat yang lebih indah selain rumah.